wal iqraru bi ru'yati ba'dal maut. Kita meyakini tentang melihat Allah Subhanahu wa taala setelah kematian. Yani Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa orang-orang beriman bisa melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Kelak di akhirat setelah meninggal dunia. Adapun di dunia sekarang, maka tidak mungkin bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala kita. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Hadis riwayat Muslim. Adapun di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini orang-orang beriman bisa melihat Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Qiyamah, kata Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Al-Qiyamah ayat 22-23. Wajah orang-orang yang beriman berseri-seri, ceria, karena mereka melihat Rabb-nya. Dan dalam surat Al-Mutaffifin ayat 15, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang kafir. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Orang-orang kafir itu terhalang. Jadi ada penghalang sehingga mereka tidak bisa melihat. Kata Imam Syafi'i, kalau orang-orang kafir diberi siksaan oleh Allah, nggak bisa melihat Allah SWT, dihalangi, nggak bisa melihat Allah, berarti kebalikannya orang-orang beriman bisa melihat Allah SWT. Ya, karena kalau orang beriman nggak bisa melihat Allah juga, apa bedanya sama orang kafir? Orang kafir nggak bisa melihat Allah SWT sebagai hukuman bagi mereka. Adapun orang-orang beriman, ya, mereka bisa melihat Allah di surga sebagai anugerah, kenikmatan bagi mereka. Hal ini juga ditegaskan oleh Nabi SAW dalam banyak hadisnya, bahkan dihukumi oleh para ulama hadisnya mutawatir. Banyak sekali para sahabat yang meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri la tudamuna fi ru'yatih. Kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat seperti kalian melihat rembulan di malam bulan purnama. Kalian nggak perlu desak-desakan. Di sini Nabi SAW menegaskan bahwa orang beriman nanti akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala nggak pakai desak-desakan. Seperti halnya ketika kita melihat rembulan di malam purnama. Perlu desak-desakan apa tidak? Nggak perlu. Bukan berarti Nabi menyamakan Allah dengan rembulan, ya, tidak. Yang disamakan di sini cara melihatnya, bukan yang dilihat, ya, bukan yang dilihat, tapi cara melihatnya. Kita melihat Allah nanti nggak pakai terhalang, nggak pakai desek-desekan, sebagaimana kita melihat rembulan di malam bulan purnama, nggak pakai desak-desakan. Dan tentu kita semuanya berharap agar kita bisa melihat Allah SWT kelak di surga. Karena bisa melihat Allah adalah kenikmatan di surga yang paling tinggi. Kenikmatan di surga paling tinggi itu adalah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya supaya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Satu, beriman. Kalau kita nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terhalangi dari melihat Allah. Seperti dalam surat Al-Mutaffifin tadi, ayat 11, kata Allah Subhanahu wa taala, ya kalla innahum ar-rabbihim, ayat 15, ya, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Orang-orang kafir itu mereka akan terhalang dari melihat Rabb mereka, nggak bisa melihat. Yang kedua, kalau kita ingin bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, jaga sholat 5 waktu, terutama 2 sholat, sholat subuh dan sholat asar. Makanya dalam hadis Jarir bin Abdillah Al-Bajali, ketika Nabi SAW mengatakan kalian akan melihat Rabb kalian
sebagaimana kalian melihat rembulan di malam bulan purnama. Lanjutannya, fa inistata'tum alla tughlabu 'anis salati qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Kalau kalian bisa untuk tidak ketinggalan atau tidak ketiduran dari sholat subuh dan sholat asar, lakukanlah. Apa hubungannya hadis ini ya dengan sebelumnya, penggalan pertama dengan penggalan terakhir? Hubungannya adalah kalau kita pingin untuk bisa melihat Allah SWT, berarti jaga sholat, terutama sholat 5 waktu, terutama sholat subuh dan sholat asar. Kenapa dua sholat ini yang ditekankan? Karena dua sholat ini yang banyak dilalaikan. Sholat subuh masih banyak yang tidur, ya kan? Masih banyak yang tidur. Sholat asar masih banyak yang sibuk kerja. Maka perhatikan dua sholat ini, sholat subuh dan sholat asar. Yang ketiga, supaya kita bisa melihat Allah SWT di surga, hendaknya bagi kita berbuat ihsan. Berbuat ihsan. Apa berbuat ihsan itu? Ya, ihsan artinya berbuat baik. Dan ihsan ada dua macam. Ihsan kepada Allah, yaitu merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ihsan kepada makhluk, berbuat baik kepada makhluk. Ya, suka membantu orang, tidak menyakiti orang, kalau ketemu orang ramah, senyum, itu namanya ihsan, berbuat baik. Kata Allah SWT dalam surat Yunus ayat 26, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, ya, berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada manusia, bagi mereka apa? Al-husna, surga. Wa ziyadah, dan tambahan, bonus. Apa yang dimaksud dengan tambahan di sini? Kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim, an-nadharu ila wajhillah, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya bagi kita untuk berbuat ihsan, merasa diawasi sama Allah, dan yang kedua adalah suka berbuat baik kepada sesama manusia. Ya, termasuk berbuat baik kepada non-muslim. Ya, Allah tidak melarang kita berbuat baik kepada non-muslim. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi Islam mengajarkan kepada kita berbuat baik kepada siapapun, termasuk kepada non-muslim. Kalau kita punya kerabat non-muslim, atau kita punya tetangga non-muslim, sahabat non-muslim, apa bantu berbuat baik kepadanya. Yang tidak boleh adalah kalau kita ikut-ikutan ritual mereka, cara beragama mereka, keyakinan mereka. Nah, itu nggak boleh. Ya, tapi berbuat baik, ya, antum kasih hadiah kepadanya, ya, antum membantu dia, ada masalah. Ya, mudah-mudahan dengan akhlak kita yang baik, mereka tersentuh untuk masuk Islam. Tunjukkan akhlak yang baik kepada mereka. Islam masuk ke Indonesia ini bukan dengan pedang, bukan dengan perang, tapi Islam masuk ke Indonesia dengan akhlak yang mulia. Maka kita harus bisa, ya, menunjukkan akhlak yang baik kepada mereka supaya mereka tertarik masuk Islam. Banyak orang-orang kafir dahulu, mereka memeluk agama Islam karena melihat akhlaknya Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini tugas antum semuanya yang ada di sini, bagaimana menyebarkan keindahan agama Islam dan menerapkan Islam yang sesungguhnya. Ya, Islam yang sesungguhnya. Kemudian di antara kiat juga supaya kita bisa melihat Allah SWT adalah doa.
banyak doa, minta sama Allah. Karena yang punya surga Allah SWT. Ya, kita nggak mungkin bisa masuk surga, kita nggak mungkin bisa melihat Allah kecuali kalau Allah mengizinkan. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu. Ya, memandang wajahmu. Minta sama Allah Subhanahu wa taala.